Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustiana. Saya Apindania Foni Andari. Saya Ani Wiji Astuti. Perkenalkan, saya Arianti. Perkenalkan, saya Debi Susanto. Kami dari Angkatan ke-8, Kelompok 1, Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Sebagai ASN yang berintegritas, kita harus memiliki sikap dan nilai-nilai aneka. Bagaimana implementasinya? Yuk, simak video sederhana berikut ini. Nah, mari kita bahas tentang akuntabilitas. Responsibilitas dan akuntabilitas sering diartikan sama, padahal keduanya memiliki arti dan makna yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sementara akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Responsibilitas merupakan bagian dari akuntabilitas yang keduanya saling berkaitan dan berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Contoh-contoh implementasi akuntabilitas di lingkungan instansi kerja. Sebagai seorang guru, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dapat dilakukan salah satunya ketika melaksanakan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, maka guru harus menyiapkan RPP sehingga pembelajaran akan lebih terarah. Selanjutnya, di awal pembelajaran dipaparkan kontrak pembelajaran yang mengacu pada aturan yang berlaku di unit kerja, sehingga ketika nanti ada peserta didik yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk integritas, maka akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, pada saat pemberian nilai, tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lain, sehingga semua mendapatkan penilaian yang adil dan objektif dalam proses pembelajaran. Pada aspek transparansi atau keterbukaan informasi, di akhir semester dipaparkan nilai capaian hasil belajar peserta didik yang merupakan akumulasi dari nilai tugas dan nilai ujian semester. Kemudian peserta didik diberikan waktu untuk melakukan koreksi serta melakukan perbaikan terhadap nilai yang mereka dapatkan. Nasionalisme merupakan rasa cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Sebagai ASN, kita harus bisa menerapkan nilai nasionalisme. Nilai dasar nasionalisme dibagi menjadi 5 sesuai jumlah sila dari Pancasila. Berikut contoh implementasi nilai nasionalisme. 1. Mentaati peraturan. Bentuk menaati peraturan pada masa pandemi adalah dengan selalu mengikuti protokol COVID-19 yaitu 5M. 2. Melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Melaksanakan ibadah di sela-sela rutinitas pekerjaan merupakan wujud implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengutamakan musyawarah mufakat. Berdiskusi untuk menghasilkan mufakat bersama merupakan sikap demokratis sebagai penerapan sila keempat Pancasila. Menghargai perbedaan. Bekerja secara tim tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama merupakan perwujudan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika publik dan implementasinya di instansi tempat bekerja. Etika publik merupakan standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik penting untuk dimiliki seorang ASN karena pada hakikatnya manusia dilihat dan dinilai berdasarkan tingkah laku yang menyertainya. Adapun nilai-nilai etika publik yaitu 1. Nilai dasar ASN, 2. Kode etik ASN, 3. Sopan, 4. Santun, 5. Ramah, 6. Peduli, 7. Tekun, 8. Taat aturan, 9. Jujur, 10. Tidak diskriminatif, 11. Profesional, dan 12. Netralitas. Mari kita lihat
implementasi etika publik pada saat bekerja. Menerapkan budaya 5S di tempat kita bekerja. Tidak bermalas-malasan ketika bekerja atau diberi pekerjaan oleh atasan. Bekerja profesional, baik, cepat, dan tepat ketika diberikan pekerjaan oleh atasan. Mengenakan pakaian yang bersih, rapi, sopan, dengan atribut lengkap selama bekerja sebagai pelayan publik. Komitmen mutu adalah janji atau perbuatan individu untuk mencapai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu implementasi nilai komitmen mutu yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah dengan mempersiapkan pembelajaran dengan baik melalui pemilihan metode dan media yang efisien serta inovatif untuk pembelajarannya di kelas. Anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Jenis-jenis korupsi yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sebagai seorang ASN, kita selalu diperhadapkan dalam situasi di mana kita dituntut untuk bersikap jujur, berani, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai itu merupakan nilai dasar dari anti korupsi. Mari kita tanamkan nilai tersebut anti korupsi sejak dini agar kita menjadi ASN yang jujur, bersih, dan profesional. Terima kasih. Demikian video singkat dari kami dalam implementasi nilai aneka dalam kehidupan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa lagi.